quotes-nya Panji ya, yang cukup terkenal ya di situ ya, bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. So, teman-teman jangan ragu untuk bikin produk yang unik, yang berkarakter gitu ya, karena hanya produk-produk itu yang sekarang bisa banyak diterima oleh masyarakat. Jadi berani segmented, ya kayak tadi iPod gitu ya, yang lain warnanya hitam gitu ya, dia bikin warnanya putih, mulai dari earbuds-nya sampai kabelnya, gitu ya. Oke, teman-teman, itu tadi yang masalah value proposition sama unik ya. Jadi nanti selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor penghambat ya. Di sana ada strength sama weaknesses. Sebelum masuk itu kita break dulu ya Mbak Beriana ya. Nanti setelah materi ini nanti akan saya lanjutkan dengan executive summary juga. Iya, Oke, saya kembalikan ke Mbak Beriana dulu ya. Saya stop share. Terima kasih untuk Pak Adit ya sudah menyampaikan materinya. Menarik sekali materinya tadi. Udah sangat lengkap menurut saya Pak ya. Sampai pertanyaan saya tadi itu udah kejawab semua. Pertanyaan yang saya siapkan sebelumnya itu udah kejawab semua Pak. Mungkin sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Kepada MC mungkin saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Beriana dan juga Pak Adit. Sesi selanjutnya adalah sesi break istirahat. Teman-teman semua dipersilahkan untuk menonaktifkan kamera dan juga menonaktifkan mikrofon. Kita akan kembali pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk semua Sobat Playbox, selamat beristirahat. Siap Pak untuk lanjut materi. Cek. Oke. Saya share lagi ya. Silakan Pak. Oke. Jadi kita udah sampai yang di sini ya. Jadi tadi terakhir kita sudah tahu untuk faktor-faktor pendukung gitu ya, baik dari opportunity maupun strength. Sekarang kita lanjut ke faktor penghambat. Ya. Nah, kenapa kok kita perlu mempelajari faktor penghambat juga? Supaya kita perlu memitigasi kemungkinan-kemungkinan buruk sejak awal. Ya. Jadi threat ini akan selalu ada, gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita berupaya semaksimal mungkin agar threat ini tidak mengancam bisnis atau rancangan bisnis kita secara langsung, ya. Sehingga kita perlu identifikasi ini di awal, sehingga kita bisa masukkan threat ini sebagai ancaman juga, gitu ya, sehingga kita bisa memitigasi atau meminimalisir, gitu ya, efeknya sejak awal. Oke. So, cara identifikasinya gimana, Pak? Gitu ya. Nah, karena tadi sudah kita tahu, gitu ya, di awal saya sampaikan bahwa untuk faktor penghambat di threat itu kan berangkatnya banyak dari pestel tadi saya sampaikan ya, politik, ekonomi, sosial, kemudian teknologi, law, gitu ya. Nah, salah satunya yang sering signifikan pengaruhnya gitu ya ke berbagai bisnis itu adalah aturan dari pemerintah atau aturan yang legal pada saat itu, ya. Nah, kalau kita ambil contoh masih menggunakan Gojek. Pada saat awal-awal berdirinya Gojek, gitu ya, aturan terkait operator ojek itu masih belum matang aturannya, teman-teman. Ya, karena pada saat itu yang sudah ada operatornya itu adalah transportasi seperti angkutan umum, gitu ya, bis kota, bis antar kota, gitu ya, bis antar provinsi. Kebanyakan itu yang sudah dewasa secara aturan, gitu ya. Sementara aturan yang mengatur operator transportasi seperti ojek, gitu ya, itu masih belum ada.
Nah, itu kenapa banyak yang bilang bahwa bisnis-bisnis sekarang itu dengan istilah disruptif. Oke, disruptif. Jadi kalau dari arti katanya sebenarnya disruptif itu kan mengganggu gitu ya. Nah, jadi bisnis-bisnis sekarang itu kalau bisa ya teman-teman itu sifatnya harus disruptif. Kenapa kok harus disruptif? Biasanya kalau bisnis datang duluan sebelum ada regulasi, berarti kita merupakan first comer atau orang yang datang pertama kali di market. Terus kenapa Pak kok harus jadi orang pertama di market? Supaya kita bisa menjadi mindset atau top of mind, istilahnya biasanya ya, di masyarakat. Oke, sekarang saya mau tes deh teman-teman. Misal teman-teman kalau mau pesen makanan online, mengistilahkannya apa? Pasti gampangannya aku pesen GoFood dulu ya. Padahal mungkin teman-teman bukanya Grab atau mungkin sekarang bukanya Shopee. Oke? Atau teman-teman pesen ojek online. Pasti teman-teman bilangnya, sebentar ya, aku pesen Gojek dulu. Padahal mungkin yang dibuka adalah Grab. Ya, sih, kalau kita bisa menjadi disruptif di sebuah market atau sebuah industri, besar kemungkinan kita akan menjadi top of mind. Contoh lain, teman-teman beli air mineral. Pasti teman-teman, bentar ya, aku tak beli aqua dulu. Padahal yang diambil le mineral gitu ya. Sehingga kita bisa menjadi simbol produk gitu ya di market. Oke, kembali lagi ke kondisi eksternal. Biasanya aturan belum dewasa, sehingga itu bisa kita masukkan sebagai ancaman, yaitu aturan yang belum siap. But it's okay, kita anggap sebagai ancaman, tapi tetap kita go on, kita tetap jalan. Gitu ya. Kemudian tadi juga saya sampaikan kondisi pasarnya seperti apa, perilaku marketnya seperti apa, gitu ya. Nah, sehingga itu juga menjadi pengaruh dari sisi eksternal, bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan ojek baru itu perlu dibentuk, gitu ya. Nah, sehingga itu perlu kita masukkan sebagai ancaman. Penerimaan masyarakat terhadap produk baru itu juga merupakan concern atau yang harus kita pikirkan sejak awal, gitu ya. Karena jangan sampai kita rilis bisnis karena customer nggak tahu sehingga bisnis kita nggak jalan, gitu ya. Kesannya kayak kita salah, bisnis kita salah gitu kesannya ya. Padahal memang kita yang tidak aware sejak awal bahwa masyarakat ini perlu diedukasi, gitu ya. Bahwa memang masyarakat perlu tahu ini loh ada produk baru, gitu ya. Produknya pesannya sekarang secara online, kamu nggak perlu jalan ke sana, gitu. Nah, sehingga itu ancaman yang dari sisi eksternal yang perlu kita identifikasi sejak awal. Nah, bahkan mungkin teman-teman pernah dengar kalimat seperti ini. When you find there is no problem in your business, that is the real problem. Ya, jadi kalau teman-teman tidak merasa ada masalah, tidak merasa ada ancaman di bisnis teman-teman, berarti teman-teman sudah mengalami ancaman sesungguhnya gitu. Bahwa kita sebagai pelaku bisnis itu perlu tahu seperti apa ancamannya, seperti apa kelemahan kita, itu hal-hal yang perlu kita tahu. Ya. So ini yang threat. Oke, sekarang kita belajar yang weakness. Oke, yang weakness apa saja gitu ya. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa kalau kita bicara weakness, maka kita bicaranya dari internal kita sendiri. Oke, karena tadi di threat, kita tahu bahwa memang aturan ini belum dewasa gitu ya, belum stabil secara aturan gitu ya, maka di internal kita cek, kita ada kelemahan nggak terkait ancaman ini? Oh ternyata ada. Kalau misalnya nanti kita harus terlibat di proses hukum gitu ya, misal kita disalahkan nih, berarti kan kita perlu orang atau resource yang mengerti regulasi dan hukum di Indonesia gitu ya, di negara kita. Nah berarti itu termasuk kelemahan kita, karena kan tadi di awal kita tidak punya tim yang bagian hukum gitu kan. Oke, kita sudah bisa tahu kelemahan kita. Kemudian
sekarang kalau misalnya kita mau bikin aplikasi online, sekarang ojeknya siapa yang bisa kita pesan secara online, kan? Nah, sementara di tim kita tadi, kita nggak ada orang yang bisa nyetir motor kan nggak ada, gitu kan? Sehingga pada saat itu ojek berpikir kalau gitu kita bermitra saja. Jadi meskipun kita nggak punya motor, tapi kita punya orang-orang yang punya motor. Kita perlakukan mereka sebagai mitra. Oke, jadi bukan sebagai karyawan teman-teman ya, tapi sebagai mitra. Nah, karena sebagai mitra, karena kita bicaranya bisnis, maka mereka harus untung, kita juga harus untung, kan gitu ya. Sehingga setiap orderan yang masuk, di situ ada sharing profit, baik antara kita sebagai perusahaan dan juga sebagai driver. Nah, itu masuk kan di kelemahan kita belum ada kesepakatan dengan driver ojek, gitu ya. Karena kan kita perlu merekrut, kita perlu ngajak omong gitu ya. Mau nggak Pak bermitra sama kita? Nanti Bapak bisa dapat orderan secara online. Nanti kita sharing profit seperti ini. Nah, itu kan ada kelemahan ya berarti ya, ada celah di perusahaan kita ya. Sehingga itu kita masukkan ke dalam weakness, berarti kalimatnya adalah perlu proses afiliasi dengan driver ojek. Ya. Nah, dalam menulis strength, weakness, opportunity, dan threat, teman-teman upayakan menggunakan kalimat sejelas mungkin, tapi tidak boleh panjang-panjang ya. Oke. Nah, di slide ini sudah saya recap ya, sudah saya recap tadi beberapa SWOT yang kita temukan di awal. Oke. Pertama, mulai dari yang strength ya, kita memiliki tim yang capable, oke, memiliki modal yang cukup, kemudian kita memiliki produk yang unik, gitu ya, karena pada saat itu Gojek kan yang datang pertama, gitu ya, jadi bisa kita sebut bahwa produk kita unik, karena kita masih belum punya produk serupa, gitu ya, pada saat itu. Nah, kemudian opportunities, oke, opportunities-nya berarti kita perlu mempermudah proses pemesanan ojek. Berarti ini kan kesempatan pertama ya. Kemudian mempermudah dalam perhitungan tarif dasar. Oke. Kemudian belum ada aplikasi yang mengakomodir peluang di atas. Jadi peluang mempermudah proses pemesanan sama mempermudah perhitungan tarif belum ada sebelumnya. Oke. So we have 3 strengths. Kita punya 3 kekuatan, sama kita punya 3 opportunity. Oke. Kemudian yang merah-merah, ada weakness sama threat ya. Tadi threat, yang pertama adalah aturan yang belum siap. Oke. Yang kedua adalah penerimaan masyarakat terhadap produk baru. Ya. Kemudian yang weakness, misalnya kekurangan kompetensi pada resource. Oke, karena kan tadi kita tahu resource kita kan nggak ada yang background-nya hukum ya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya driver ojek yang terafiliasi. Oke. So, kita punya 2 weakness, kita punya 2 strengths. Kemudian kalau kita sudah mengidentifikasi ini, kemudian so what, Pak? Kemudian harus ngapain? Ya. Nah, salah satu cara yang mudah biasa digunakan dalam SWOT analisis ya, itu kita menggunakan scoring. Oke. So, teman-teman jumlahkan indikator yang ada pada tahap pendukung sama jumlahkan indikator yang dia merupakan faktor penghambat. Oke, saya ulangi ya, teman-teman jumlahkan yang dia berada pada faktor pendukung. Yang faktor pendukung tadi kan strength sama opportunities ya. Berarti teman-teman punya 3 strength, punya 3 opportunities. Jadi teman-teman jumlahkan 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke. Di faktor penghambat, kita punya 2 weaknesses sama punya 2 threats. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Ketika teman-teman menemukan bahwa jumlah pendukungnya lebih besar ketimbang jumlah penghambatnya, maka teman-teman bisa confidence bahwa bisnis ini bisa kita teruskan. Ya. Tapi sebenarnya kan bisa aja kalau teman-teman mikir, ya udah Pak, weakness-nya cuma saya tulis 1 gitu. Threat-nya cuma saya tulis 1 gitu.
Jadi teman-teman memang untuk mengerjakan MCOT kita perlu terbuka, kita perlu fair, gitu ya. Jangan kita mengejar nilai strength sama opportunities-nya besar, tapi kita harus meminimalisir weakness dan threat-nya. Kalau memang threat dan weakness-nya banyak, maka kita harus memperbanyak juga opportunities-nya lebih banyak lagi, strength yang kita miliki juga harus lebih banyak lagi. Oke? Karena kan yang kita inginkan, kita kan bisa menjadi winner di market. Kita bisa menjadi leader di market. Sehingga upaya kita juga harus upaya sebagai winner. Jangan cuma upaya sebagai player saja. Itu ya teman-teman ya. So, setelah kita recap, lalu kita scoring. Jangan menjumlahkan faktor pendukung, diverseskan dengan faktor penghambatnya. Nah, karena di contoh ini kita 6 musuh 4 atau 6 lawan 4, maka kita bisa dengan confidence kita lanjut aja. Berarti bisnis ini masih bisa lanjut. Ya.